Tapi memang karena berjalan waktu tadi mungkin sering dinas bareng, tugas bareng, tumbuhlah itu. Berarti jatuhnya ini CLBK lah gitu ya. Ternyata di sini itu yang membuat kami itu renggang itu sama suami kemarin itu, dia itu mengirimkan saya. Halo sobat semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan ibu muda yang ingin berbagi kisahnya yang sudah dialami oleh salah satu ibu muda ini. Dan memang saya di sini di luar ruangan ya, outdoor. Dan tadi saya sedikit dengar kisah dari Ibu Hanun ini. Itu kisahnya memang sangat miris sekali. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmahnya dari kisah yang dialami oleh Ibu Hanun ini. Dan langsung saja kita sapa Ibu Hanun. Selamat malam Ibu Hanun. Malam. Terima kasih sudah mampir dan mau berbagi kisahnya dengan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah, ini saya tadi dengar sekilas nih kisahnya. Kisah ibu ini memang kalau saya dengar secara pribadi itu memang sangat miris sekali, Bu. Itu kejadiannya kira-kira tahun berapa itu, Bu? Ini untuk kisah ini sebenarnya Mas ya, itu sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Tapi sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa sahabat semua bantu subscribe terlebih dahulu channel ini. Nah, Ibu, boleh kita mulai kisahnya yang Ibu alami nih dari awal sampai Ibu duduk di tempat ini. Jadi begini Mas ceritanya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya itu kan tinggal di desa ya Mas ya. Jadi saya itu dijodohkan dengan orang tua saya dengan anak sahabatnya yang tinggal di kota. Yang kebetulan anaknya itu sudah pegawai. Kemudian setelah saya pikir, saya kan sendiri, belum punya pasangan. Tidak ada masalah kan untuk saya mencoba untuk menjalin hubungan ini. Karena kan pilihan orang tua pasti sudah yang terbaik. Awal perjodohan ini semuanya baik-baik saja Mas. Tidak ada masalah apapun. Semuanya berjalan lancar, harmonis, dan semua berjalan seperti pernikahan, ya seperti pernikahan biasanya. Sampai di detik kami memiliki anak satu, ada sedikit perubahan dari pasangan saya atau suami saya saat ini. Setelah kami memiliki anak satu, suami saya itu dipindah tugaskan ke daerah tugas dia sebelum menikah dengan saya. Nah, saya pikirkan tidak ada masalah. Ternyata di tempat dinas dia yang baru itu ada mantannya yang spesial sebelum mengenal saya. Begitu Mas. Nah, tapi saya itu tidak tahu kalau sebelum dijodohkan dengan saya, sebenarnya dia sudah mempunyai kekasih. Nah, ternyata hubungan mereka putus itu karena perjodohan ini. Bukan karena ada masalah antara mereka berdua. Jadi kan di tempat kerjanya suami saya ini tuh kan ada kumpulan arisan-arisan, ibu-ibu, ya istri-istri pegawai di situlah ya Mas ya. Jadi kita ngumpul, karena saya dari desa kan, saya kan nggak punya temen nih di kota nih. Saya merasa senang dong kalau ada yang ramah dengan saya, menyambut saya. Nah beliau ini, teman suami saya ini tadi ya, saya pikir memang benar-benar bersahabat tadi Mas ya. Ramah sekali sama saya, menyambut saya. Akhirnya saya merasa nyaman juga kan. Lambat laun berjalannya waktu, sering adanya perjalanan dinas Mas. Dari baik itu dari kota ke tempat kerjanya suami saya ataupun dari desanya itu ke kota. Tapi di sini Pak Bu ya, Ibu belum mengetahui ya? Belum, waktu itu saya belum mengetahui sama sekali kalau mereka tuh pernah ada hubungan spesial. Iya. Ya saya masih lurus-lurus aja, percaya-percaya aja kan. Jadi lama-kelamaan itu kan kita tuh udah kayak keluarga nih Mas. Bener-bener kayak keluarga banget. Dan saya karena saya sendirian di kota jauh dari orang tua, saya mendapat sahabat sekaligus seperti saudara kayak Mas ya. Cewek lagi, ngerasa ada teman ngobrol. Jadi kita itu banyak pertemuan, kumpul-kumpul lah ibu-ibu ya, arisan ya Mas biasa ya. Dia sering lah saya nemenin saya. Pokoknya kemana saja saya itu dia nemenin saya Mas. Saya masih berpikir positif karena saya tidak tahu masa lalu itu. Sampai saya tuh benar-benar sama dia tuh tidak ada batasan Mas. Benar-benar kayak kakak adik. Udah benar kakak adik banget. Dia juga sering cerita curhat sama saya tentang asmaranya. Yang saya tuh tanpa sadar
Yang dia cerita itu ya suami saya. Jadi setiap dia dapat dinas di kota, itu dia tinggal di rumah saya. Dia bermain dengan anak saya. Sudah seperti keluarga, benar-benar keluarga. Dan jadi ya kepercayaan itu tumbuh ya benar-benar besar gitu. Lambat laun semuanya berjalan dengan baik. Ada perubahan pada diri saya awalnya, Mas. Saya itu lebih sering tidak pede, insecure gitu ya, Mas ya. Lalu suami saya juga mulai banyak dinas ke luar kota tadi. Yang saya kan orang desa ya, Mas ya. Jadi saya tuh nggak ngerti yang mana surat dinas, mana surat ini. Ya saya 100% percaya dengan suami dan sahabat saya ini. Karena saya sangat percaya dengan kebaikan yang sudah dia berikan, perhatian yang sudah dia berikan, kedekatan dia dengan keluarga kami. Jadi kami merasa, oke. Lalu Mas, saya tuh curiganya, kan suami saya itu ada beberapa teman juga ya. Dan terdengarlah selintingan-selintingan dari teman-teman arisan ini. Yang memberikan ya gambaran lah ke saya. Mbak kok percaya banget sama suaminya. Laki-laki sama perempuan itu tidak bisa bersahabat. Ya bilang begitu Mas. Karena saya merasa dia sudah seperti saudara saya, kakak saya gitu. Saya merasa tidak mungkin lah. Kan. Lalu sampai ada teman tugasnya suami saya itu bertemu dengan saya di salah satu swalayan lah ya. Karena saya lagi belanja keperluan anak saya. Saya kaget. Kok dia ada di sini? Sementara suami saya bilang dia pergi dinas bersama sahabatnya itu. Setelah itu saya menanyakan, Mas sudah pulang dinas ya? Oh saya tidak dinas. Setelah dia menjawab tidak dinas itu, dia seperti merasa tidak enak, takut. Seperti menutupi sesuatu Mas. Kepada saya. Lalu berjalan waktu, itu tidak sebentar ya Mas ya. Cukup lama untuk saya tuh berpikir positif terhadap suami saya. Tetap ke dinas, alasannya dinas. Tapi suami saya itu berubah Mas. Kejadiannya itu setelah saya kenal dia itu beberapa tahun setelah kami akrab, hubungan ini udah seperti keluarga erat, suami saya berubah Mas. Di situ suami saya itu jadi lebih dingin, mendiamkan saya, dan lebih sensitif. Jadi kalau saya bilang, saya menanyakan ya Mas, wajar kan saya sebagai istri menanyakan ya. Dinas apa lagi nih Mas? 1 bulan bisa beberapa kali dinas. Jawaban dia itu tidak seperti biasanya. Biasanya dia menjawabnya gini, dari ini dijelaskan ya Mas ya. Sekarang tidak, dia malah menjawabnya tuh, udah urus aja anak dan rumah. Itu urusan saya yang kerja, tugas kamu ngurus anak dan rumah. Ya saya balik lagi mempercayai itu. Kecurigaan itu selalu ada, cuma kita kan sebagai istri berpikir untuk tetap berpositif terhadap suami. Terakhir ada lagi kumpulan Mas, ini lagi arisan. Nah kita ada arisan lagi nih Mas, kumpul. Kebetulan hari itu yang narik itu, yang nerima itu, yang dapat bosnya suami saya Mas. Jadi kita tuh diajak kumpulnya di mall. Kumpul lah kita di situ. Nah waktu istirahat sholat maghrib, itu kan saya lagi nggak sholat nih Mas. Karena saya baru dapat itu kan, saya mau ganti pembalut nih Mas ya. Lalu saya, karena saya udah deket banget sama dia, saya percaya sama dia, saya minta temenin dia Mas ke kamar mandi. Nah di situ waktu mau sholat maghrib itu, saya tuh kan mau ganti ya Mas ya. Lalu saya ke kamar mandi sama dia. Setelah saya mau ganti itu, dia berniat baik kan. Sini saya bantuin buang itu pembalutnya. Jadi anak kamu tidak menunggu lama gitu. Ya saya kan percaya saja. Saya titiplah sampah pembalut saya itu ke sahabat saya itu. Kemudian tidak lama dari itu Mas, banyak lagi pertemuan dan kami semakin dekat. Dia itu kalau di rumah saya, banyak hal-hal pribadi saya tuh yang dia pinjam. Ya barang-barang pribadi lah ya Mas ya, make up atau apa. Nah karena saya menganggap dia sahabat, sudah seperti saudara sendiri, pakai aja nggak apa-apa gitu kan. Lambat laun saya tuh sering sakit-sakitan Mas. Ini maaf Bu, jadi di sini memang Ibu nggak punya saudara sama sekali di tempat ini? Tidak Mas, tidak ada. Teman saya itu ya suami saya. Jadi saya benar-benar percaya kalau suami saya bilang ini orang baik ya, nggak mungkin suami saya mau membohongi saya kan. Keluarga besar saya kan di desa, otomatis kan
suami saya lah satu-satunya sahabat saya dan saya sangat percaya sama dia. Tidak lama itu saya tuh sering sakit-sakitan, Mas. Setelah pembalut Iya. ibu tadi, ibu titipin ke sahabat ibu, termasuk juga sahabat suami ibu tadi. Yang juga yang saya tidak tahu dia adalah mantannya suami saya dulu. Kalau kita kan orang desa kan kalau sakit itu tidak langsung ke dokter ya, Mas ya. Kita pakai jamu-jamuan, makanan sehat. Saya pikir ya mungkin karena saya tidak ke dokter sehingga saya harus ke dokter sepertinya memeriksakan mengapa penyakit ini tuh tidak sembuh-sembuh. Lalu menstruasi saya juga tidak teratur, Mas. Seharusnya 1 bulan itu 1 kali. Ini saya tuh bisa 1 bulan tuh sampai 1 sampai 2 kali gitu. Dan mensnya itu selalu bertepatan saat suami saya pulang dinas. Seperti ada yang ngatur gitu. Iya, sehingga yang seharusnya suami saya pulang dinas itu saya bisa melayani, bercerita sama suami saya, bermanja-manja lah ya Mas ya. Kan nggak bisa Mas. Belum lagi terbagi waktu dengan anak yang mau mengajak dia bermain. Jadi hubungan kami itu semakin jauh Mas. Semenjak beberapa bulan berjalan, kita tuh semakin jauh. Dan sering terjadi perselisihan karena komunikasi yang tidak baik tadi Mas. Sampai saya tuh seperti tidak mengenal suami saya yang pertama kali saya kenal. Kemudian saat terakhir dia izin sama saya mau dinas. Biasanya kan istri boleh ikut ya. Tiba-tiba nggak tahu feeling saya mau ikut aja. Dia nggak boleh. Tidak usah. Ini perjalanannya susah. Di desa ini gini dengan semua alasannya kami sama anak saya itu nggak boleh ikut. Tapi feeling saya sangat kuat. Saya mau ikut. Karena saya tidak diajak, ya sudah, saya berpikir ya sudah tidak apa-apa. Setelah dia berangkat Mas, saya tetap berangkat dong. Karena kecurigaan saya itu setelah bertahun-tahun itu tuh kuat banget. Kenapa sih jadi kayak gini? Kenapa sih berubah banget gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menyusul ke lokasi dinasnya. Setelah saya sampai ke lokasi dinas itu Mas, semua orang tuh, yang teman-teman kerjanya itu, melihat saya tuh kayak ibah gitu Mas. Kayak kasihan, ibah. Tetap memberi saya kan warning. Mbak, laki-laki dengan perempuan itu tidak bisa bersahabat. Seperti itu. Saya masih berpikir coba positif. Karena kondisi tubuh saya kan belum sehat ya Mas ya. Lalu waktu saya di sana memang benar Mas. Saya drop, saya muntah, sakit di situ. Akhirnya pas kali suami saya untuk marah ke saya. Dia marah. Jadi dia bilang, ini kenapa kamu tuh tidak pernah saya ajak pergi. Yang pertama, bawa anak, kasihan katanya. Kedua, kamu tuh sakit-sakitan. Nah di situ saya sedih sekali Mas. Karena saya merasa, kok bisa dia tega ngomong kayak gitu. Karena dulu waktu saya sakit, dia tuh romantis sekali Mas. Bisa-bisa dia itu pulang dari dinasnya itu ke kota untuk menemui saya. Tapi kali ini tidak Mas. Setelah kejadian itu, saya tuh dropnya tuh semakin parah Mas. Saya memutuskan untuk ke rumah sakit, berobat lah Mas ya. Semuanya saya cek. Sudah beberapa dokter mengatakan saya tuh sehat Mas. Saya bingung jadi, saya sakit apa? Lalu karena saya merasa kesepian, suami juga jarang pulang ya Mas ya. Saya memutuskan ikutlah pengajian-pengajian gitu Mas. Nah, waktu dengar pengajian itu adalah momen di sana itu diceritakan tentang ciri-ciri suami yang soleh, suami ini, perubahan pada suami gitulah ya Mas ya. Ibu-ibu biasalah sering bertanya hal-hal yang sensitif tentang suami-suaminya. Pasangannya. Iya. Ya sudah. Saya coba bertanya juga. Ternyata pertanyaan saya tuh tidak hanya direspon di situ saja sama ustazanya. Setelah kajian itu saja bercerita, bertemu dengan saya, dia menawarkan saya ada kajian lebih dalam lagi katanya, pengajian lebih dalam lagi. Disitulah saya mencoba ikut. Ternyata di momen kajian yang kedua itu ada ruqyah di situ Mas. Setelah saya di ruqyah, saya tidak ada respon yang gimana-gimana ya Mas ya. Hanya saja saya merasa ngapain sih saya di ruqyah? Saya kan sakit medis, saya masih percaya gitu. Saya nggak percaya yang kayak gitu Mas dulu Mas. Mau malah Mas, saya kan bukan orang yang
udah soleha banget, deket banget dengan Tuhan, tiap hari belum sampai ke situ. Tapi lambat laun Mas, memang berat badan saya tuh tidak wajar turunnya. Biasanya saya 60, 58, 57. Ini sampai ke titik 38 kilo Mas. Sampai mata saya tuh udah masuk kayak seperti masuk ke dalam gitu Mas. Mungkin kalau dibilang seperti zombie mungkin ya Mas ya. Mungkin karena terlalu kurus gitu ya. Iya benar sekali. Sampai satu titik saya itu benar-benar yang hanya bisa tidur karena tubuh saya itu memang lemas. Terutama Mas kalau setiap saya datang bulan. Setelah itu saya tuh sering, kalau dibilang kerasukan enggak ya Mas ya. Mungkin karena saya sedih, suami saya jarang pulang. Saya tuh seperti orang yang depresi gitu. Nah ustazah saya itu mengajaklah pertama satu ustadz untuk meruqyah saya di rumah. Biar lebih pribadian. Pas di ruqyah, ustadz yang pertama ini mengatakan, ini berat Bu, katanya. Jadi saya sampai, mengapa bisa dikatakan sepertinya berat sekali kan? Akhirnya dia mengajak lagi temannya, gurunya yang lebih ini lagi, datang meruqyah saya. Ternyata memang katanya saya tuh ada yang mengganggu. Terakhir saya di ruqyah itu ya Mas ya, setelah beberapa kali di ruqyah terakhir itu, saya tuh muntah darah, gumpalan yang sangat kental-kental seperti darah haid. Setelah itu kata ustadznya itu ya, kata yang peruqyah itu, Ibu, baru ditanya, setiap datang bulan, pembalutnya dicuci tidak kalau sudah ganti? Saya kan berpikir, ngapain dicuci ya Mas ya? Itu kan bukan yang zaman-zaman dulu ya Mas. Ya pembalut saya buka, saya bungkus saya buang. Lalu kata ustaznya, ada nggak menitipkan kotoran itu ke orang lain? Atau membuangnya sembarangan sehingga bisa diambil oleh orang lain? Ya kalau kita di rumah kan bisa dicampur dengan sampah ya mungkin tidak akan diambil orang lain ya Mas ya. Saya kepikiran ya tidak hanya sekali Mas. Saya menitipkan pembalut itu setiap bepergian itu kadang itu kan ya lagi posisi itu. Kalau untuk menitipkan ke sahabat saya itu mungkin ada sampai 2-3 kali Mas. Karena saking percayanya tadi. Iya benar sekali. Iya benar. Setelah itu tidak tahu kenapa insting saya mau meruqyah suami saya. Saya minta suami saya diruqyah, dia marah Mas. Kamu pikir saya kesurupan? Kamu pikir saya kesetanan kata kita kan? Saya bilang, enggak Mas, ini untuk kebaikan kita bersama. Kalau dia bilang udah ngerayuan yang ya panjang lah ya Mas ya. Akhirnya dia mau. Yang saya kagetnya Mas saat diruqyah, ternyata yang saya anggap saudara tadi, sahabat saya tadi, sudah seperti kakak, dia itu mantannya suami saya. Oh jadi Ibu baru tahu saat itu, saat diruqyah ini ya? Iya benar. Dan saya kaget sekali. Saya tuh sampai, kok saya nggak tahu. Setelah kan panjang nih Mas ya ruqyahnya ya. Dia banyak menceritakan segala sesuatu unek-uneknya. Ternyata dia menikah sama saya. Bukan karena memang menerima perjodohan itu. Tapi karena orang tuanya, mertua saya ini, tidak menyetujui hubungan mereka berdua Mas. Setelah itu Mas, saya merasa terpukul. Secara tidak langsung kan saya mendekatkan mantan dengan mantannya kan. Setelah itu ustadznya sudah pulang, semua sudah pulang. Malam itu saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa masuk ke kamar, nangis, memeluk anak saya. Saya hanya meminta kepada Allah dengan kondisi saya yang lemah, sakit-sakitan, tidak bekerja. Kalau saya egois pada saat itu, mungkin saya mikir udah pisah aja. Cuma kan posisi saya bukan wanita yang mandiri pada saat itu. Kalau saya pisah, saya pulang ke desa, anak saya bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Saya mencoba mengkomunikasikan dengan suami saya itu esok harinya. Saya berharap dengan hati saya sudah lebih tenang. Saat saya berkomunikasi dengan suami saya, dia mengelak semuanya Mas. Sampai satu titik saya menangis, saya bilang, kita akan memperbaiki ini semua untuk anak kita, saya butuh kejujuran. Dia tetap ngotot, dia marah, dia mencoba untuk menampar saya. Hanya pada saat itu tamparannya tidak kena, dikarenakan saya tiba-tiba
lagi membuat susu anak saya itu terjatuh susunya, saya menunduk. Besoknya karena saya masih penasaran, saya ke rumah ibu mertua saya, yang kebetulan tinggal di kota juga ya Mas ya. Saya nanya sedalam-dalamnya ceritanya, akhirnya ibu mertua saya cerita, semua cerita, saya cerita juga kondisi saya Mas. Yang benar-benar secara medis itu nggak ada kan. Setelah diceritakan semuanya, ternyata memang wanita itu tidak disetujui setelah berpacaran dengan suami saya itu kurang lebih 3 tahun. Saya coba untuk tenang, saya coba untuk ikhlas demi anak saya. Saya hanya berpikir, saya ingin melabrak wanita ini. Saya ingin marah. Ya namanya ya istri ya Mas ya. Saya ingin melabrak wanita itu seperti normalnya wanita yang tersakiti. Karena kan tidak hanya satu orang yang menyakiti saya ini. Yang pertama suami saya, yang kedua sahabat saya sendiri. Tapi setelah saya pikir dengan kondisi saya yang lemah, untuk apa gitu. Lebih baik saya memikirkan bagaimana saya mengkomunikasikan lagi ini dengan suami saya. Maunya bagaimana, kelanjutannya bagaimana. Sehingga saya juga bisa mengambil keputusan untuk kehidupan saya juga kan ya Mas ya. Ternyata suami saya setelah tahu itu, dia ikut kajian juga, dia menyadari itu. Katanya awal dijodohin itu, dia tuh sudah ikhlas ngejalanin itu. Dan dia juga menganggap temannya itu emang sahabat juga. Tidak ada niatan yang lain. Tapi memang karena berjalan waktu tadi mungkin sering dinas bareng, tugas bareng, tumbuhlah itu. Berarti jatuhnya ini CLBK lah gitu ya. Ya benar Kembali sekali. lagi. Iya, kita lama bersemi kembali. Pelajaran yang saya ambil Mas, ternyata di sini itu yang membuat kami itu renggang itu sama suami kemarin itu, dia itu mengirimkan saya guna-guna. Ternyata dia mengirimkan saya jin penghisap darah haid. Makanya setiap saya haid itu tidak normal. Dan selalu haidnya itu setiap suami saya pulang dinas. Setelah itu kita berkomunikasi dengan baik. Suami saya memutuskan kembali bersama kami. Alhamdulillahnya ya Mas ya. Dia memutuskan untuk kembali mengurus perpindahan tugas dia. Dari desa ke kota lagi. Maaf Bu, ini dia melakukan ruqyah ini berapa kali ini Bu? Sampai dia memang benar-benar bisa melupakan sosok mantannya ini. Masih berlanjut Mas, sampai beberapa kali sampai memutuskan itu masih. Kita ikut kajian non-stop, tetap ada setiap minggu itu ada kajian, kita selalu ikut. Jadi di sini Ibu dan suami Ibu rutin ya ikut kajian sama Ustadz yang meruqyah Ibu tadi ya? Iya benar, tidak hanya pada Ustadz itu saja, setiap ada kajian-kajian yang menurut kami baik, kami datang untuk menjaga tetap keimanan kami kan, karena kami sebelum itu memang sedikit jauh dari keimanan itu sendiri. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah semua membaik. Tubuh saya yang tadi seperti tengkorak, kurus kering, udah mulai normal, dan haidnya saya itu juga normal sudah mulai. Hubungan kami mulai membaik, sehingga adalah sedikit rasa penasaran ya pada saya, apa sih yang dirasakan oleh sahabat saya itu. Setelah kejadian ini yang sudah berjalan setahun lebih ya untuk kami menata balik lagi pernikahan kami ini, setahun lebih butuh waktu. Ada juga beberapa teman yang saya pikir tidak begitu peduli sama saya, memang tidak begitu dekat, tapi ternyata mereka tuh memperhatikan saya untuk memberikan saya solusi-solusi yang cukup mengerikan juga Mas. Membalas, mengirim balik dan lain-lain. Tapi saya berpikir untuk apa Mas? Yang penting anak saya tidak kehilangan sosok ayahnya, tidak kehilangan sosok keluarga yang utuh, dan kami tetap baik-baik saja. Kan itu tidak niat dari hatinya ya Mas ya. Dan saya memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi wanita itu. Dan saya juga dapat info bahwasanya wanita itu diberhentikan dari tempat kerjanya. Karena dia tuh seperti depresi sendiri dengan gosip yang beredar, masalah yang beredar. Kan ini cukup banyak didengar ya Mas ya. Jadi dia itu memutuskan pulang ke desanya lagi, ke daerahnya. Dan sampai dia pulang itu, saya benar-benar lost contact dan saya tidak tahu bagaimana kabar dia sampai sekarang ini. Mungkin dia memang banyak tekanan dan juga dia merasa bersalah sekali. Dan juga mungkin ini ada tekanan batin dan tekanan pikiran. Benar Mas. Karena kata teman saya, dia itu curhat sebelum dia memutuskan pulang.
Kalau dia mau melepaskan yang kirimannya tadi kan, itu kan balik ke dia mas, jadinya kejadian itu kan, dia harus memberikan tumbal kepada si pemberi sihir itu. Jadi apa yang saya rasakan itu mas, berbalik kepada wanita itu mas. Setelah saya diruqyah itu, yang dibantu, didoakan oleh ustadz-ustadz itu. Karena mungkin dia tidak bisa ya mas memberikan tumbal itu. Terakhir yang saya dapat kabar, dia itu pulang kembali ke desa orang tuanya. Saya mencoba untuk sudahlah, saya fokus ke keluarga kecil saya. Jadi Ibu di sini sama sekali nggak merasa dendam dan mengikhlaskan semua yang sudah terjadi itu ya Bu? Iya, sekarang ya mas ya. Iya. Kalau awal-awal itu saya butuh waktu beberapa tahun untuk melupakan kejadian itu. Tapi alhamdulillah sekarang semua sudah membaik, hubungan keluarga kami membaik dan pertumbuhan anak kami pun lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang di sini Ibu dan suami Ibu sudah benar-benar nggak ada lagi merasa sakit yang seperti dialami kemarin ya? Alhamdulillah tidak. Dan sudah seperti semula ya, kesehatan ini sudah seperti semula, kembali pulih. Alhamdulillah. Semua sudah membaik, hubungan membaik dan saya pun sudah sehat seperti semula. Dari kisah yang Ibu alamin ini, itu memang saya dengar memang sangat miris sekali Bu. Nah di sini saya ingin minta pesan yang sangat berkesan untuk sahabat-sahabat dimanapun berada dengan kisah yang sudah Ibu alamin ini. Nah boleh diberikan sedikit pesan yang sangat berarti untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Untuk sahabat-sahabat semesta semuanya dimanapun berada, di sini poin yang harus kita petik yang utama itu adalah kalau kita menitipkan sebuah kepercayaan, sebaik-baiknya itu hanyalah kepada Allah. Kemudian, kalau kita ingin memulai sebuah hubungan, sebaik-baiknya kita harus mengenal memang benar-benar lebih detail calon pasangan kita. Mau itu baik dari perjodohan, ta'aruf ataupun yang lainnya. Dan poin yang kedua, cukup fokus terhadap tujuan hidup kita, lupakan rasa dendam, kesal, karena tidak akan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Biarkan semesta, alam yang membalasnya. Kita cukup ikhlaskan dan pasrahkan kepada sang pemilik semesta. Terima kasih. Nah, jadi di sini sahabat semua, semoga kisah yang dialami dari Ibu Hanun ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah yang dialami dari Ibu Hanun ini, sahabat semua. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Hanun yang sudah duduk di channel ini untuk berbagi kisahnya dan pengalamannya. Dan juga di sini kita dapat memetik hikmah dan pembelajaran. Nah, untuk sahabat semua saya mohon maaf apabila di video ini mengalami suara-suara berisik dari sekitar karena kita membuat video ini di luar ruangan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesamaan nama dari kisah ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya tentunya di channel Sahabat Semesta.